Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita membahas membiasakan hidup berlandaskan hukum Islam. Untuk kompetensi dasar, yaitu meyakini Al-Quran, hadis, dan ijma' sebagai sumber hukum Islam. Kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat, beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijma' sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam pertama adalah Al-Quran. Adapun hukum adalah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sedangkan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia yang mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam menghadapi beragam permasalahan yang tumbuh berkembang di masyarakat, harus diselesaikan dengan pedoman pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Islam memiliki solusi atas semua masalah yang menimpa umat manusia, yaitu dengan kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya secara konsekuen, dengan cara antara lain menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik pusat keyakinan dan pengabdian dalam hidup ini. Quran Surat An-Nahl ayat 56. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, berhukum dengan hukum Islam, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, dan memiliki azam atau keinginan untuk mengamalkan ajaran Islam dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah Al-Quran berarti bacaan atau dibaca. Sedangkan Al-Quran dalam kajian usul fikih adalah objek utama dalam kegiatan penelitian penetapan suatu hukum. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab, dan membacanya dianggap beribadah atau bernilai ibadah. Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Al-Quran bukanlah kata-kata manusia, jin, setan, atau malaikat. Bukan pula produk seorang penyair ataupun tukang sihir, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 40-43. Fungsinya
sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kandungan isi Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, ahkam i'tiqadiyah, artinya hukum-hukum akidah. Artinya hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam, yaitu seperti rukun iman. Kedua, ahkam khuluqiyah, yaitu hukum-hukum akhlak. Hukum yang berkaitan dengan akhlak, yaitu tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Untuk yang ketiga, ahkam amaliyah, yaitu hukum-hukum amal. Hukum yang berhubungan dengan amaliyah, hukum yang mengantar hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Dalam Al-Quran, hukum ahkam amaliyah dibagi menjadi dua, yaitu satu, hukum ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua yaitu hukum-hukum muamalah seperti akad, jual beli, hukuman, jinayah, atau hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan sesama manusia, baik secara perorangan, kelompok, bangsa, dan negara. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut bahasa, mukjizat berarti melemahkan atau segala sesuatu yang melemahkan. Menurut istilah, mukjizat dinamakan dengan ayat atau burhan, yang berarti tanda bukti atau keterangan yang jelas. Selanjutnya, hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Sumber hukum Islam kedua diperoleh dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pengertian hadis menurut bahasa, perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun bagian-bagian hadis. 1. Sanad. Secara bahasa, al-mu'ta'adu, sandaran, tempat bersandar yang menjadi sandaran. Secara istilah, sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Kedua, matan. Secara bahasa, punggung jalan, muka jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Secara istilah, materi berita yang berupa sabda, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang terletak setelah sanad yang terakhir. Untuk yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar atau diterima dari seorang gurunya. Hadis mempunyai 3 komponen. 1. Hadis perkataan qauli. 2. Hadis perbuatan fi'li. 3. Hadis persetujuan takriri. Untuk yang qauli, segala perkataan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya
ada qala atau yaqulu. Untuk hadis fi'li, segenap perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya kana atau yakunu. Dan hadis takriri, persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan sahabatnya. Ciri-cirinya alima ya'lamu. Kedudukan hadis. Hadis sunnah adalah sumber hukum Islam yang berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika hukum tidak terdapat pada Al-Quran, sumber berikutnya adalah hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara umum, untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau lil bayan, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. Artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 44. Secara garis besar 4 makna. Fungsi penjelas bayan hadis terhadap Al-Quran. Nomor 1, bayan takrir, yaitu hadis sebagai penguat atau memperkuat keterangan Al-Quran. Misalnya, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, zakat, dan puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan lain-lain. Nomor 2, bayan tafsir, yaitu hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran, dan fungsi inilah yang terbanyak pada umumnya. Nomor 3, bayan nasikh, yaitu hadis menghapus atau menasah hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Untuk yang keempat, bayan tahsir, yaitu hadis menciptakan hukum syariat atau aturan-aturan yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Misalnya, keharaman mengumpulkan memadu dalam pernikahan seseorang wanita dengan bibinya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.